إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Saudara-saudara jemaah Majlis Ta'lim Gerakan Cinta Masjid dan jemaah seluruh jemaah Masjid Al-Hikmah, kita dalam bab apa ini ya? Fadilah salawat ya? Fadilah la ilaha illallah masih ya? Masih dalam fadilah la ilaha illallah ni ya. Halaman 868. Karena demikian itulah menamai akan majlis zikir itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kebun daripada kebun syurga. Karena majlis zikir atau majlis ta'lim atau majlis qiraatul Quran itu dinamai Nabi kebun surga. Kenapa dinamai kebun surga? Di surga tidak ada permintaan yang ditolak. Tidak ada. Di majlis ilmu doa makbul. Tidak ada permintaan ditolak. Tidak ada. Kalau tak nampak apa yang awak minta di majlis zikir di dunia ni, itu artinya ditabung Allah. Itu ditabung. Jangan kata tak ada, jangan. Sabar kejap. Itu je. Itu salah satu fadilat majlis zikir, majlis ilmu, majlis salawat, qiraatul Quran. Hikayat adalah seorang laki-laki terikat lidahnya daripada berkata la ilaha illallah tatkala hendak matinya, maka mendatang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabdanya, tiadakah ia sembahyang dan puasa? Kata mereka, itu sembahyang dan puasa ya Rasulullah. Sabdanya, adakah menderhaka ia akan ibunya? Kata mereka, itu ya. Bahkan maka menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya, disuruhnya ia minta maaf daripadanya, maka enggan ia kerana mencabut ia akan mata ibunya, maka menyeru dengan kayu api. Mana mak orang ini? Ada di sana ya Rasulullah. Panggil. Dipanggil mak. Orang yang hendak mati ini, yang tak bisa menyebut la ilaha illallah ni, di situ ada kaum ibu tak? Buka ada. Ada satu fahaman di masyarakat kita, saya sudah sampaikan itu beberapa kali, mana tahu entah ada juga di sini orangnya yang memahami macam itu. Ada satu fahaman saya tengok di masyarakat, kaum ibu di balik layar saja. Saya hendak bagi tahukan, kalau kita rujuk ke kitab-kitab
turas tu induk-induk dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itu akan kita jumpai bahawa wanita itu aurat semua tubuhnya kecuali muka dan tangan. Tempat-tempat yang boleh melihat mereka itu salah satu di majlis ilmu, di musafir, di majlis berjual beli, di majlis berubat dan mengubat. Itu jangan dipukul ratakan semua ya. Kadang-kadang ini kalau tak dibuka itu karena lupa, karena tak ada petugas. Tapi kadang-kadang ada karena memang itu ajaran. Saya sudah menjumpai itu. Kami begitu Ustaz disuruh. Siapa yang menyuruh? Ustaz kami lah. Itu perlu muzakarah itu Ustaz. Baca kitab itu Ustaznya itu. Di majlis ilmu, wabil khusus di majlis ilmu, khuzu min afwahi al-ulama, kata Nabi, ambil kamu ilmu itu dari lidah guru. Dari lidah guru nisbah kepada face to face. Harus nampak kita orang yang belajar tu, yang mendengar tu, masuk ke akalnya atau tidak, tengah mengantuk dia atau tidak, harus nampak kita. Dia pun harus nampaknya guru tu yang menerangkan tu, supaya nampak mimik muka yang mencakapkan tu. Cakap yang serius dengan cakap lawak-lawak, kocok-kocok perut, itu sama tak? Tak sama itu. Dari mana itu diketahui tak sama? Dari bahasa, dari mimik muka, dari intonasi suara. Tahu kita, oh ini ustaz kami ini sedang melawaknya nih. Oh ini ustaz kami ini sedang menyanyahnya nih. Oh ini ustaz kami ini sedang serius ini. Itu makanya Nabi menyebutnya khuzu min afwahi al-ulama. Ambil kamu agama ini dari mulut langsung. Oleh karena itu, sekiranya anda di sini menganut faham itu, kaum perempuan tak boleh muncul, teliti balik, ya. Dan perempuan dan sudah pun di majlis ilmu begini, kita tetap amalkan surah Al-Ahzab ayat 59, tak kita lupakan. An-Nur 30 dan 31 tetap kita amalkan. Yang tak ada kepentingan jangan tengok-tengok muka perempuan. Dah. Dan perempuan kalau sudah ditutupnya wajahnya seperti yang banyak dipakai wanita hari ini, itu sudah hijab. Dia boleh duduk sini. Asal jangan ihtilat, bersentuh dengan awak. Dan jangan khalwat, berduaan dengan awak. Ada tabir atau ada kamar, awak berdua saja, tidak terlihat sama orang yang nomor 3, nomor 4, itu haram. Kalau di tempat terbuka, dia duduk sini tapi pakai hijab, tidak ada masalah. Itu ada tak? Diamalkan itu? Tak boleh. Muzakarah balik, panggil itu ustaznya itu, yang mana itu ustaz bilang tak boleh itu, panggil muzakarah kita balik. Saya khalwat ihtilat. Khalwat itu apa? Berdua di tempat yang tidak nampak sama orang yang ketiga, keempat, kelima. Khalwat seperti di lift, hati-hati jangan berdua. Khalwat. Ihtilat bercampur yang bersentuh. Kalau tak bersentuh, tak. Baik, kita lanjut ya. Ini saya teringat saja karena kalau di sini tadi saya anggap itu karena lupa. Tapi di beberapa tempat saya menjumpai itu. Di tempat kami ini Pak Ustaz, tak boleh dibuka tirai, tabir. Sekalipun dalam masa ta'lim. Ya. Siapa yang buat ini? Ustaz kami. Itu di beberapa tahun. Jadi ustaznya itu saya tunjukkan itu, coba tengok bab khalwat dan ihtilat di dalam sebagai
perpanjangan daripada surah Al-Ahzab 59. Tengok di semua kitab fikih turath, baik bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, seperti misalnya di kitab Tuhfah, di kitab Nihayah, di kitab Rawdah, di kitab Majmu'. Ini kitab-kitab panjang ini akan menceritakan kepada kita secara baik dan lengkap setiap satu dari penggalan-penggalan fikih. Tak ada yang tertinggal. Salah satunya inilah dia. Kan disuruh kita, wanita kita suruh tutup aurat. Menutup itu macam mana? Kan dilarang kita khalwat. Khalwat itu macam mana? Kan dilarang kita ihtilat, bersentuh yang dilarang itu macam mana? Nah, itu bersentuh tanpa alas, tanpa lapik, haram, sepakat ulama. Satu. Yang kedua, bersentuh dengan lapik, dengan alas, tapi syahwat, dan tidak ada uzur, tidak ada kepentingan yang mendesak seperti mengubat atau berubat, menerima barang belian atau penjualan, dan seterusnya. Begitu juga khalwat, dilarang khalwat. Semua fikih menulis makna dilarang khalwat. Apa itu khalwat? Berada di satu tempat, dua orang, lelaki perempuan ajnabi yang tidak kelihatan kepada yang ketiga dan lainnya. Baik. Hikayat apa tadi? Jadi kata Rasulullah, mana mak orang ni yang mau mati ni? Sana ya, panggil, dipanggil. Maafkanlah anakmu ini, sehingga dia karena banyak dosanya kepada ibunya, sehingga dia tak dapat mengucap la ilaha illallah. Tidak ya Rasulullah, aku tak maafkan anakku ini. Anak awak sendiri? Iya. Sakit sangat hatiku dibikin anakku ini. Kenapa? Dicongkelnya mataku. Dicongkel anakku ini dulu waktu gagah-gagahnya dia, waktu sehat-sehatnya dia, dicongkelnya biji mataku. Begitulah penyeksanya kepadaku. Macam mana aku nak memaafkannya? Kira-kira kalau awak dicongkel anak mata, mau maafkan tak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiklah kalau awak tak mau memaafkan, dah pergi ambil kayu bakar, kumpul kayu. Datang sahabat yang lain, ambil cepat-cepat kayu bakar, udah banyak. Ibu ni menengoklah orang ramai kerja. Lama kelamaan direnung dalam hatinya, alamak, jangan-jangan Rasulullah nak bakar anak saya. Eloklah saya tanya, dah banyak kayu bakar, ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kayu api ni, kayu bakar ni? Saya nak bakar anak awak. Mudah-mudahan saya bakar di dunia ni, diringankan Allah bakarannya besok di neraka. Karena yang bakar di dunia ni Rasulullah. Harapan saya membakarnya ini supaya diringankan Allah. Kalau dihapus tak bisa. Derhaka kepada ibu itu tak bisa dihapus itu, tapi diringankan. Itulah harapan saya. Jadi tak apalah, saya bakarlah sekarang. Begitu menjelang akan dicampakkan anaknya ke dalam kobaran api, datang ibu ni, sudahlah ya Rasulullah, aku maafkanlah. Jadi karena dimaafkan ibunya, tak jadilah dibakar lagi. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat membimbing mengucap la ilaha illallah, barulah bisa mengucap la ilaha illallah. Natijahnya tuan-tuan, hadis panjang ini hadis panjang, tapi di sini dikisahkan sepintas saja. Natijahnya bagi yang masih hidup, mak bapak, berbahagialah karena Anda berkesempatan memegang kunci miftah, anak kunci surga. Anak kunci surga itu ada pada dua ibu bapa. Kalau tak akan disebut Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Walaupun bertikai para peneliti tentang status
kalimat itu adakah ianya dari Rasulullah duluan atau dari sahabat sehingga bukan hadis namanya, athar, atau dari tabi'in, pertikaian ilmiah. Tapi intinya, siapa yang masih punya ibu bapa, itu artinya jalannya masih luas sekali untuk mengejar, mengambil miftah, anak kunci surga. Siapa yang sudah meninggal dua ibu bapanya, peluangnya tetap ada, tapi mulai mengecil. Yang bisa awak lakukan hanya mengirimkan amal-amal saleh, mendoakannya, atau berinfak, bersedekah, meniatkan atas namanya. Kita baca dulu biar habis menyeruna. Ada yang mau baca? Silakan. Baca. Nampak tak? Bagi tunjuk. Ya Rasulullah, sabdanya, adakah menderhakai akan ibunya? Kata mereka itu bahkan. Pas di pertengahan. Nampak tak? Kalau tak nampak, pinjam kacamata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, sabdanya, adakah mendurhaka ia akan ibunya? Kata mereka itu bahkan maka menyeru Nabi dengan ibunya, suruh ia maaf daripadanya, maka enggan ia karena mencabut ia akan mata ibunya. Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, ya Rasul, apa ini? Sabdanya, aku hendak bakar akan anak engkau itu dengan api. Maka katanya aku mengandung akan dia 9 bulan. Aku menyusui akan dia 2 tahun. Sabdanya, jika kasihan engkau akan dia, engkau maaf daripadanya, maka maaf ia daripadanya. Sudah, maka dimaafkan ibunya tadilah. Karena disuruh Nabi, ya, kalau engkau kasihan tak mau kubakar, ya maafkanlah anakmu nih, biar tak jadi dibakar. Maka terlepas lidahnya dan berkata, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan telah menghikayat. Selesai itu ya, udah dapat difahami itu ya. Jadi salah natijah kisah hadis panjang itu, tuan-tuan, kunci sukses datang ke akhirat adalah berbakti mendapatkan ridha dua ibu bapa. Itu salah satu miftah, kunci. Dan telah menghikayat oleh Imam Ar-Razi. Maksud Ar-Razi di sini, tuan-tuan, Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi ini salah seorang sufi besar di tahun 600 Hijriah, panutan umat dari timur ke barat dunia Islam, lampu yang terang pada masanya, yaitu Imam Fakhrur Razi rahimahullahu ta'ala. Apa dia kata dalam hikayatnya? Bahwasanya seorang laki-laki wukuf di Arafah dan adalah pada tangannya 7 batu. Maka berkata ia,
Ya ayyatuhal ahjar ishhadu ila anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. yakni, hai segala batu, saksi olehmu bagiku bahwasanya aku naik saksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kemudian maka tidur ia, maka melihat ia di dalam tidurnya seolah-olah hari kiamat sudah berdiri, dan dihisab akan laki-laki itu, maka telah wajib baginya neraka. Maka dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka Jahannam, maka datang satu batu daripada 7 batu itu, mencampak akan dirinya atas demikian pintu itu, maka berhimpun segala malaikat azab atas mengangkatkan dia, maka tiada kuasa mereka itu, maka dibawakan dia kepada pintu yang kedua. Datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu jua, demikianlah hingga 7 pintu kemudian, maka dibawa akan dia kepada Arash. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hai hambaku, telah engkau mensaksikan segala batu itu, maka tiada ia mensia-siakan hak engkau, dan aku naik saksi atas syahadat engkau atas mentauhidkan daku, masuk olehmu akan surga. Maka tatkala hampir ia daripada pintu surga, maka tiba-tiba segala pintu terserlak, maka datang syahadat la ilaha illallah, dan dibukakan sekalian pintunya, maka melepaskan demikian laki-laki itu. Wallahu a'lam. Ini hadis ini panjang, ini ada di Bukhari dan di Muslim, ini ada di Abu Daud, ada di Tirmizi. Ini hadis berpangkat sahih. Tuan Guru Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengangkat hadis ini di dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Salah satu dalil bahwa semua benda-benda yang kita libatkan dalam ibadat kita di dunia ini, mereka besok datang bersaksi, ikut bersaksi. Di hadis yang lain Rasulullah menyuruh banyakkan tempat sujud, pindah-pindah. Kalau ramai orangnya, imamnya sana atau di sana, ramai. Kalau agak sikit jamaahnya, imamnya sini je. Kalau sikit lagi, situ je. Pindah-pindah supaya banyak kena ke lantai, kena mana yang kena tu besok datang dipanggil. Ini masjid ni besok tuan-tuan, jangan kira ini tak bisa bercakap. Ini bercakap dengan fasih ini besok masjid. Di hadis yang lain datang di dalam Sunan Ahmad Ibn Hanbal, masjid-masjid yang kamu tempati beribadat, apa niatmu waktu masuk ke masjid tu? Masjid tu dibagi tahu Allah. Itulah besok yang dicakapkannya dalam kesaksiannya waktu dipanggil dia menjadi saksi. Ini ketua GCM ni, misal ini niatnya datang ke masjid supaya apa? Supaya mencaleg misalnya kan, supaya dipilih, itu muncul, itulah dia muncul. Oleh karena itu pastikan setiap masuk masjid, kalau belum ada niat yang terpuji di akhirat, masih yang rendah lagi, tajdid dulu, jangan masuk sebelum tajdid perbaharui. Aku astaghfirullahaladzim, habis itu dah aku perbaharui, ya Allah niatku sengaja aku masuk masjid ini minimal lil i'tikaf, untuk i'tikaf. Kalau tidak li talabil ilm, menuntut ilmu dan lain-lainnya. Nah, kembali hadis ini oleh Tuan Guru Abu Ya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki salah satu daripada dalil besok di akhirat. Hadisnya hadis sahih. Tadi sudah Anda dengar terjemahannya begitu diringkas, itu terjemahan tuh.
Seorang sahabat habis wukuf di Arafah, dia pun menyendiri, dia ambil batu 7 biji sambil berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masa itu belum canggih lagi. Kalau sekarang tasbih udah pakai tali. Masa itu tak ada tali, mana ada bor yang mengebor batu, tak ada. Jadi pegangnya jelah batu. Sahabat yang lain menyimpul kain supaya bulat, jadi bulatan tu itu mulasal betali itu, menyimpul kain. Yang ini memegang batu. Lama kelamaan berzikir dia merasa lelah, takut dia tertidur. Nanti kalau kadang tertidur saya, mana bisa berzikir lagi. Elok saya cakap dulu dengan batu saya. Batu, engkau nanti waktu aku dinaikkan ke mahkamah, engkau jangan diam saja ya. Kau kan tengok aku nih, kau kan dapat bersaksi besok. Tolong ya, cakap ya, jangan diam saja. Bahwa aku datang di sini di Arafah, wukuf di Arafah, harapanku hanya satu je, mencari ridha Allah. Itu saja tujuanku. Engkau besok cakap ya, jangan diam saja. Nah, lepas itu tertidur dia. Dalam tidurnya dia bermimpi seolah-olah sudah datang kiamat, seolah-olah sudah sampai ke gilirannya naik di mahkamah. Giliran orang sudah menunggu sekian puluh tahun, memang begitu mahsyar, menunggu. Tiba gilirannya dia pun diadili. Di sini sangat ringkas saja, karena ini bukan kitab hujjah, ini kitab amalan. Jadi tidak perlu lengkap di sini. Yang perlu nampak orang dimasukkan hadis ini lengkapnya ada di Bukhari, ada di Muslim. Nah, kemudian dalam mimpinya kata mahkamah, fulan, mahkamah memutuskan setelah mengadilimu begini-begini, kebajikanmu sudah kami periksa, keburukanmu sudah kami periksa. Sebelum keputusan mahkamah, sebelum engkau dimasukkan ke surga, karena engkau mati dalam iman akan dimasukkan ke surga, tapi engkau harus menjalani dulu seksa, karena ada dosa yang engkau bawa ke akhirat ni tak sempat bertaubat. Jalani dulu itu. Macam mana keputusan mahkamah ni? Cocok? Cocok, Pak. Adil? Engkau mau banding tak? Disilakan banding, di akhirat pun disilakan. Buktinya teksnya begitu. Bagaimana engkau rasa kerja kami ini adil? Berarti kalau tak adil sila cakap, kan itu. Engkau rasa kerja kami ini adil? Adil, Pak. Ada sesuatu yang mau kau cakapkan? Itu artinya silakan kalau mau banding, kan. Ada sesuatu yang mau kau cakapkan? Tak ada, Pak. Petugas bawa. Sama macam dia apa? Petugas dibawa, petugas. Begitu hendak dicampakkan ke dalam neraka, datang batu membesar diri, membesarkan diri. Batu kecil itu kalau diperintah Allah membesarkan dirinya, bisa tak itu? Jangan awak kaku sangat berfikir. Sedangkan ikan buntal bisa sekejap dia membesarkan diri. Masa yang memerintah, yang punya alam semesta ni memerintah tak bisa? Bisa. Hei batu, besarkan badanmu. Ingat tak? Hei api, jangan kau hanguskan itu. Masih ingat? Masih. Hei ikan nun, jangan kau ganggu, jangan kau sakiti dalam perutmu. Bikin dia hanya di tempat gelap saja. Ingat tak? Siapa itu? Yunus alaihissalam. Jadi semuanya ini dalam perintah Allah. Ketika itu diperintah Allah, hei batu, besarkan badanmu. Yang dulu batu yang digenggamnya itu yang 7 biji, membesar. Datang malaikat petugas. Malaikat nih tuan-tuan macam kita. Kalau tak dibagi tahu Allah perkara batin, mereka tak tahu perkara batin. Mereka tak tahu apa yang di dalam hati batu ni, tak tahu. Di dalam roh batu ni, jantung batu ni, mereka tak tahu. Hanya membesar batu, mereka bersama-sama hendak menggulingkannya biar bisa masuk. Tak bisa. Tak bisa diseret.
sampai berkali-kali pintu, sampai 7 pintu tak bisa masuk. Mereka mengadu kepada Allah. Malaikat ni mengadu kepada Allah. Itu biasa besok dalam mahkamah. Akan banyak sesama petugas saling selek. Masih ingat tak selek penjaga neraka dengan Rasulullah? Masih ingat tak? Jangan pura-pura tak ingat awak. Itu biasa. Pertengkaran macam itu biasa. Apa ini engkau tarik saja? Tak apa. Engkau tak perlu tak saya hiraukan. Kalau Allah larang baru saya berhenti. Ada ingat tak? Itu ditunjukkan di dalam Bukhari, di dalam Muslim, supaya kita lihat perintah Allah terhadap petugas-petugasnya dikerjakan petugas-petugas tu. Ini dia, diangkat, dibawa ke pintu neraka, dicampakkan. Itu perintah standar itu. Tapi di atasnya itu ada lagi perintah-perintah istimewa, kejadian-kejadian istimewa. Tempatnya itu mahabbah, kecintaan. Apa kata Allah dalam komunikasi, aduan mengadu petugas? Ya Allah, kami nak masukkan orang ni ke dalam neraka, tak bisa ya Allah. Ada batu degil, kami geser tak mau bergerak ya Allah. Tak payah masuk dalam neraka. Itu hambaku itu, aku sudah menyaksikannya. Dia minta aku bersaksi, aku sudah bersaksi. Aku yang menyaksikan kesaksian dia itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi tuan-tuan, hikmah dari hadis ni, setiap kali kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, kita sedang meminta Allah menyaksikan kesaksian kita. Jangan kosong ya. Waktu salat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kan itu terjemahannya. Tapi maknanya di dalam hati kita, wahai Allah, saksikanlah aku ni yang sedang menyaksikanmu ini. Jadikanlah ini kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusanmu ya Allah. Itu di dalam hati kita. Kata Allah kepada malaikat petugas, dah tak payah dihukum, tapi dosanya ada ya Allah. Ya, tapi sudah aku maafkan, dah masukkan surga. Hadis ini banyak hikmah terkeluar, hukum keluar dari sini. Yang pertama, yang diberlakukan Allah kepada orang ni bukan keadilannya, tapi mahabbahnya, kasih sayang. Kasih sayang Allah itu bisa meninggalkan hukum-hukum yang disediakan Allah. Satu. Yang kedua, ini hadis dalil bertasbih, mutar-mutar tasbih. Ini salah satu dalil. Jadi kalau ada di luar sana anak-anak muda yang menyebut anda memegang-megang tasbih itu bid'ah atau apa namanya itu, ada lagi sebutan mereka selain bid'ah, apa namanya itu, yang baju kuning itu apa namanya, macam baju ihram dia kuning, biksu. Kadang mereka dengan syahwatnya menuduh biksu kita pegang-pegang tasbih. Awak ni bukan dari Islam ini, pegang-pegang tasbih ini bukan dari Nabi ni, ini bid'ah ini, biksunya ni yang dulunya biksu yang punya ini. Tak apa, kalau dia ahli ilmu tunjukkan hadis ni. Kalau dia tidak ahli ilmu tinggalkan saja. Ngapa ya awak berdebat dengan yang bukan ahlinya? Kata Rasulullah, khatibun nas biqadari uqulihim. Kamu mesti mengajak manusia itu bercakap dengan kemampuannya bercakap. Kalau anda tengok dia bukan ahli ini, ahli dalil, tak payah cari dalil, tinggalkan dia. Nah, hadis ini menceritakan, menjadi dalil sunnah bertasbih. Sunnah bertasbih. Wasiat Tuan Guru Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam masa belajar, yang tak boleh ditinggalkan murid, yang pertama wirid. Mesti ada wiridmu. Jangan tak ada wirid. Wirid itu apa itu? Amalan yang kontinu diamalkan, sekalipun kecil tapi rutin.
Satu. Yang kedua, mesti ada batu tasbih. Karena batu tasbih mengingatkan orang yang memegangnya untuk sentiasa zikrullah. Tak percaya, cuba catat, seminggu ni sengaja ku pegang tasbih ku ini seminggu ni, kemana pun aku tak ku tinggalkan ini seminggu ni. Niatkan begitu, lalu rasakan mana lebih banyak bibir anda dan jantung anda berzikir kepada Allah dalam seminggu yang memegang-megang tasbih dibanding minggu yang dulu dan yang akan datang yang tidak memegang tasbih. Jawapannya akan anda ketahui. Jadi itu kisah tu ya. Sampai di sini 10 menit lagi. Masuk time tanya jawab. Sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan uraian atau di luar daripada uraian yang dianggap perlu, dipersilahkan. Tak ada? Kalau tak ada, ada Buya. Assalamualaikum Buya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Buya, berdasarkan hadis yang tadi Buya, itu kan sebagai bisa jadi kita ambil sebagai dalil untuk tasbih ya Buya. Tadi apakah ini juga bisa kita jadikan dasar dalil untuk bertawasul Buya? Ya. Dalil tawasul. Dalil tawasul. Dibaca di mafahim yang terjemah bahasa Indonesia, di situ sudah diterangkan ini salah satu dalil hadis, dalil tawasul. Orang ini bukan minta sama batu, "Hei batu, bantu aku ya." Enggak. Karena dibagi tahu Allah kepada kita bahawa semua benda ni makhluk Allah ni dalam keadaan memuji kepada Allah. Berarti kalau memuji bernyawa. Jadi karena dibagi tahu Allah di dalam Al-Quran, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah semua yang ada di darat, di laut, di udara, bertasbih kepada Allah. Jadi batu yang saya pegang ni pun bertasbih lah ni. Kalau bertasbih, makhluk yang terhormat lah ini di sisi Allah. Kemudian di hadis yang lain disebut Rasulullah nanti akan bersaksi benda-benda yang kamu pakai, yang kamu injak, yang kamu letak sujud akan bersaksi. Berarti ini pun nanti bersaksi lah. Ini batu yang ku pegang nih, itu mula asalnya. Hei batu, engkau nanti jangan lupakan aku ya. Engkau cakap ya. Jadi yang dia minta bukan kepada batu, melainkan kepada Allah, dan untuk membenarkan firman Allah, hadis Rasulullah yang menyatakan akan dibangkitkan Allah menjadi saksi semua benda yang berkaitan bersangkut paut dengan kita. Itulah membuat dia bercakap. Tawasul namanya itu. Hadisnya itu banyak yang seperti itu. Untuk menegakkan keadilan kepada diri kita ni, hingga kucing yang ada di rumah kita tu pun dibangkitkan Allah besok saat diri kita ni dinaikkan ke mahkamah. Jangankan anak kita, anak tiri, anak kandung kita, jangankan anak tetangga yang dekat dengan rumah kita, jangankan anak-anak yang menjadi murid kita, yang menjadi saudara kita, bagaimana perlakuan kita kepada mereka, kepada kucing kita pun akan dibongkar masalahnya. Kadang-kadang kita bukan main baiknya sama anak, tapi sama kucing bukan main kejamnya, main tandang saja. 13 tahun kucing itu jadi kucing kita, kita pun mengambil kenikmatan dengan mengulas-ulasnya. Tapi kalau pada makan bukan main, tulang kering yang dapat. Itu pun tak ada campak. Ya, itu pun besok akan diadili. Itu makna daripada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi ini salah satu dalil tawassul. Next question. Kalau ada lah, kalau tak ada kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, mungkin ini di luar
kajian kita Buya. Ini Buya saya sedikit confused Buya masalah antara iman dan akidah Buya. Ada salah satu dari ahli sunnah wal jamaah juga Buya, guru kita, bahwasanya kita harus belajar akidah, karena kalau tidak belajar akidah kita tidak punya akidah, sehingga akidah kita belajarkan sehingga akidah itu menjadi fardhu ain bagi setiap kita Buya. Nah, perbedaan dengan iman Buya. Sedangkan iman kita mati kalau tidak membawa iman berarti kita tidak beriman. Tapi kalau tidak belajar berakidah, apakah kita masih membawa iman Buya? Iya, baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah ke pasar dengan pasar Bukit Tembak, belanja pagi-pagi, belanja dapur dengan sepeda motor, atau si A dengan sepeda motor, si B dengan mobil, si C dengan apa itu namanya itu yang dibuka belakang 3 biji bannya, Kaisar, Tosa. 3 orang ni sudah pergi ke pasar, sudah belanja, dah balik, dah berhari-hari pun. Ketika ditanya, engkau ambil gulai apa sayurnya semua di mana? Di pasar. Pakai apa engkau sampai ke pasar? Pakai Tosa. Engkau pakai apa? Pakai mobil. Engkau pakai apa? Pakai sepeda. Tak ada masalah. Yang penting dapat sayur. Mau pakai sepeda, mau pakai mobil, mau pakai Tosa, mau jalan kaki, tidak ada masalah. Salah satu kendaraan yang tersohor, yang paling banyak orang memakainya pergi ke pasar itu, salah satunya adalah mereknya bukan Tosa, akidah. Mereknya akidah. Bukan akidah saja merek, banyak lagi. Ada mereknya tauhid. Ada yang mereknya, kendaraannya untuk membeli sayurnya bukan tauhid, kalam, ilmu kalam. Ada yang mereknya bukan ilmu kalam, ilmul asal atau usul. Ini semuanya satu perangkat yang membawa orang kepada iman, kepada beriman. Jadi belajar dia ilmu akidah, sebutan istilah, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu usul, belajar ilmu kalam, itu semuanya menceritakan kepada mempelajari hak-hak Allah kepada hamba itu mana, hak-hak hamba itu kepada Allah mana, hak Rasul kepada hamba Allah ni mana, hak hamba Allah ni kepada Rasul mana, kepada malaikat mana. Kalau itu pelajarannya, silakan pilih nama. Mau disebut namanya akidah, mau disebut namanya tauhid, mau disebut namanya kalam, mau disebut apa tadi yang keempat, usul, silakan, tidak ada masalah. Siap. Yang empat nih, kalau betul belajar dan faham, dia akan membawa iman pulang. Belajar tauhid, belajar akidah, belajar usul, belajar ilmu kalam. Kalau memang dia belajar, faham, pulangnya bawa apa? Bawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali bawa iman, jangan mati. Orang yang belajar ilmu kalam pulang mati bawa apa? Bawa iman. Orang yang belajar ilmu usul mati bawa apa? Bawa iman. Orang yang belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, bawa iman. Jadi udah nampak ya, iman itu isi yang mau digali, yang dihasilkan. Akidah itu perangkat
alat untuk nama bagi alat-alat untuk menggali, menghasilkan. Okey, boleh. Ya kalau tak belajar, satu lagi, kenapa orang ni tak belajar? Kalau memang karena tak ada tempat belajar, memang tak. Kalau tak belajar, memang tak bawa iman, satu. Yang kedua, pertanyaannya besok, kenapa orang ni sampai tak belajar? Mungkin dia tinggal di sebuah negeri yang tak ada tempat belajar, seperti orang asli di Johor, orang Kubu di Jambi, orang di pedalaman Kalimantan tu apa itu. Mereka itu tak belajar, tapi memang tak tahu mereka yang ada tempat belajar. Enggak apa-apa datang ke akhirat, hanya tidak dikatakan itu kaum muslimin, dikatakan ummatun ijabah, umat yang dimasukkan ke surga, tapi bukan seperti fasilitas orang yang beriman, hanya tak diseksa. Tapi kalau kita tak belajar, ada iman, itu namanya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tak ada belajar tapi ada iman, diilhamkan Allah. Kalau tak diilhamkan Allah, diletak Allah saja di surga. Itulah dia orang asli tadi, diletak saja, tak diseksa. Kita yang hidup di negeri yang ada tempat belajar tapi tak belajar, dengan tak belajar tak ada iman, kafir. Khalidina fiha abada, kekal di neraka. Jadi belajar ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu tasawuf bukan kerja kepala desa atau ketua pengurus, tak, kerja masing-masing. Makanya namanya fardu ain, fardu kewajiban, ain masing-masing diri. Ain itu diri, mula asalnya katanya. Ain bahasa Arab, bahasa kita diri, diri masing-masing. Tunaikan kewajibanmu. Anakmu sudah engkau sekolahkan 5 orang menjadi ulama, tapi engkau tidak menunaikan kewajibanmu, tidak bisa mereka tolong. Itu fardu ain. Fardu ain itu lepasi dirimu masing-masing, itu artinya ain. Jadi tidak diterima itu besok ya, datang orang di akhirat tak bawa iman karena tak belajar, padahal ada tempat belajar. Nah, sepakat ulama orang tu kafir, kecuali tak ada tempat belajar. Namanya ijabah, ummatun ijabah. Next, ada lagi yang nak ditanya barangkali, atau ibu-ibu di belakang, walaupun hanya 3 orang boleh, 4 orang boleh bertanya. Tafadhalu. Bagi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah iman ya Ustaz. Iya. Bagaimana meningkatkan iman itu kan? Apakah belajar iman ini cukup dengan belajar ilmu itu iman kita meningkat? Apakah dengan amalan ya Ustaz? Ini gimana trik atau cara untuk meningkatkan iman ini? Karena kita ini hidup adalah kuncinya sama iman Ustaz. Iman ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Jadi kalau di tingkat iman tinggi itu, dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebentar gimana untuk meningkatkan iman itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk meningkatkan iman? Itu soalannya. Jawabannya luas, tak dapat kita tunaikan semuanya di majlis ini, tapi sebahagian kecil daripadanya. Bagaimana meningkatkan iman seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Apa sahaja yang kamu belum tahu, kamu wajib fas'alu, wajib belajar. Ke siapa belajarnya? Ahlad zikri. Al-Quran menyebut ahlad zikri.
ahli zikir, kalau bahasa kita diterjemah ke bahasa kita, itu bukan ahli ilmu tapi ahli zikir. Kenapa Al-Quran menyebut belajarlah ke ahli zikir, bukan ke ahli ilmu? Jawabannya adalah berilmu belum tentu berzikir, karena zikir itu konsumsi roh, konsumsi batin. Kalau ilmu itu konsumsi zahir, di sini dia. Makanya Anda lihat di luar sana ada orang yang mahir ad-dusuki, kitab pedoman dasar yang disepakati tentang tauhidnya Asy'ariyah. Salah satu kitabnya namanya ad-Dasuki. Ini dosen kristologi, ini hafal dia. Dosen orang Kristen, mengajarkan tauhid Kristen, tauhidnya orang Kristen, dia hafal. Berarti dia tahu dalil-dalil ketuhanan kita sifat 20. Iya. Tapi tidak akan membawa dia kepada masuk Islam. Kenapa? Karena hafalnya itu, cerdasnya itu ada pada zihin, pada otak, bukan pada rohnya, bukan pada kalbu. Oleh karena itu Al-Quran menyuruh kita fas'alu ahla zikri, belajar, wajib kamu pelajari yang kamu tak tahu dalam urusan agama ini, wajib pelajari. Ke siapa? Kepada ahla zikri. Siapa itu? Orang yang berilmu tapi ilmunya diiringi oleh kalbunya, diiringi oleh kalbunya. Apa itu? Kalau disederhanakan bahasanya, dia berdiri di atas ilmunya. Jangan ambil ilmu dari orang yang lain, ilmunya lain tempat tegaknya, ilmunya lain. Artinya apa ini Pak Ustadz? Bingung saya. Kalau bicara masalah tasawuf, ahlinya dia. Tapi dari kehidupannya tak ada mengamalkan perintah-perintah sufi, tidak ada. Kalau bicara masalah akidah Ahlus Sunnah, ahlinya dia. Tapi gayanya dengan mudah saja melanggar kaedah-kaedah tauhid Ahlus Sunnah. Kalau disuruh baca kitab, mantap dibacanya. Yang mengkafirkan dalam Ahlus Sunnah, yang mengkafirkan itu 3: ucapanmu, perbuatanmu, i'tiqadmu. Perbuatan yang mengkafirkan ialah diantaranya mengucapkan bahwa selain Islam itu juga agama yang bagus, kalau diamalkannya dengan serius dia pun masuk surga juga. Ucapan itu disepakati orang yang membaca kitab, ucapan yang mengkafirkan. Guru kita ni pun membacanya di kitab, tapi besok guru kita ni nampak kita mengucapkannya. Itu maksudnya tidak dengan dirinya, ilmunya lain, orangnya lain. Itu yang dimaksud bukan ahla zikri. Itu yang secara implisit dalam ayat itu dilarang mengambil ilmu ke situ. Secara implisit. Kebalikan, yang disuruh fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Wajib kamu bertanya, belajar kepada ahla zikir. Siapa ahla zikir? Ilmunya di dirinya. Apa yang difahaminya, yang diajarkannya, yang dibacanya, yang difahaminya, itu bahagian dari pendiriannya. Ke situ disuruh Al-Quran. Jadi salah satu cara untuk memelihara begitulah. Jangan pernah berhenti belajar, tapi belajar kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikr. Kalau belajar ni tuan-tuan udah final ini ya. Tua muda, kecil besar, pinter tak pinter, belajar itu sudah final. Itu hadis sahih. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi lelaki dan perempuan muslim. Itu saja barangkali singkatnya. Yang luasnya tak sanggup waktu kita.
kita cukupkan jawabannya untuk soalan itu segitu saja. Itu yang jawaban yang ringkas. Next, habis. Mari kita baca solawat bersama-sama. Siapa tadi yang cantik suaranya? Ya tak cantik sangat, tapi lebih cantik dari kita-kita lah. Silakan. Karena disunnahkan juga membaca solawat dengan suara rina, dengan suara yang indah, kalau punyalah. Kalau tuan guru dulu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, setiap nak mula membaca kitab dan sesudahnya dicari yang cantik suara, bacakan, lantunkan solawat, lepas Quran sikit, solawat sikit, lantunkan dengan suara indahmu, membuka majlis sama menutup majlis. Itu kebiasaan beliau, Allah yarham. Tapi di kita kadang-kadang nak dibuat itu yang saya dulu buat juga di awal-awal. Jadi ada beberapa orang yang suaranya bagus tu lama-lama hilang dia. Mula-mula tak langsung hilang, mula-mula agak terlambat dia datang. Tak bisa saya suruh lagi, dah lambat datang. Kalau nak tunggu-tunggu dia habis masa. Lama kelamaan, kalau tak dapat saya suruh di awal buka majlis, saya suruh juga dia nanti waktu mau penutupan. Oh, kena suruh juga penutupan. Lama-lama memang tak datang dia. Akhirnya saya putuskan tak buat lagi, takut mengurangi peluang orang untuk duduk di majlis. Namun kalau dapat itu yang terbaik. Mengawali majlis, menutup majlis, bacakan solawat sekurang-kurangnya. Karena datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa duduk di satu tempat, diawalinya duduknya itu dengan hamdalah dan solawat, dan ditutupnya kumpulan mereka itu, atau duduk-duduk saja, asal tidak bikin maksiat, ditutupnya dengan hamdalah dan salawat, maka majlis itu dicatat sebagai majlis yang didatangi oleh 70.000 malaikat, yang tidak hilang catatan mereka sampai orang tu besok datang di mahkamah. Jadi besok datang di mahkamah, berapa majlis awak dulu di dunia, itu malaikatnya satu majlis 70.000. Mereka datang memberikan kesaksian, memberikan syafaat. Kesaksiannya itu syafaat li ridhaillah. Baik tuan-tuan, saudara-saudara GCM, nah mari kita tutup majlis ini dengan salawat al-bushra. Ingat, salawat al-bushra alhamdulillah sudah berijazah di Karimun. Wabil khusus siapa sahaja yang duduk di Masjid Baitur Rahman pada malam itu secara ijazah umum sudah berijazah dari Al-Habib. Baik, lanjut. Izin Buya, saya yang membawakan Buya. Kebetulan kawan-kawan yang suaranya bagus nih pada sakit suara Buya. Oh, tak apa. Itu pasrah. Jadi sahabat, baik. kita bacakan salawat busro 3 kali sebelum nanti ditutup oleh Buya dengan doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد بالبشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل